Halo, hari ini aku lagi di hutan di daerah Ubud. Em, Hutan apa ya? Private sih, maksudnya ini tempatnya namanya Green Gajah Ubud. Dia ada areanya lumayan gede, ada macam-macam facility-nya juga. Tapi salah satu yang paling aku suka tuh jungle walk, karena di sini jungle-nya kayak udah dirapiin gitu ya, nggak janggal-janggal banget. Jadi buat terutama yang buat yang masih nggak biasa ke hutan yang becek, nggak ada ojek, ini enak banget lah gitu. Dan aku sering banget kesini karena lumayan terjangkau dari daerah Ubud, nggak gitu jauh lokasinya gitu. Enak banget di sini, kayak apa ya, private, kayak aku bisa bisa seharian di sini nggak ada siapa-siapa gitu. Enak banget lah, cocok banget buat orang-orang yang introvert, cocok banget buat orang-orang yang emang demennya nyendiri, dapat energinya dari sendiri gitu ya. Emang kan orang juga beda-beda, ada yang kalau ketemu orang jadi lebih berenergi. Nah kalau aku memang tipikalnya, aku tuh menyerap energi orang, jadi nggak betah lama-lama ketemu orang, apalagi kalau rame gitu ya, kayak ke pasar atau ke tempat-tempat yang rame tuh bisa sih, cuman abis itu aku capek banget, kayak nanti pulang atau ketemu kursi jok atau ranjang langsung tiduran gitu, kayak capek banget gitu. Jadi dulu-dulu sih nggak ngerti kenapa begini ya, tapi sekarang setelah mengenali diri lagi, ya memang aku begitu gitu. Aku memang nggak bisa lama-lama ketemu orang. Jadi kalau memang ada ketemu orang, aku perlu nyendiri lagi, ngumpulin lagi energi aku, dapetin lagi energi aku dari dalam. Dan memang orang-orang introvert itu cenderung lebih apa ya, lebih suka menyendiri karena lebih suka dealing dengan inner inner world gitu. Inner worldnya biasanya rich, biasanya suka berpikir, suka merasa, suka punya pemikiran sendiri lah gitu. Ya kita semua punya keunikan masing-masing lah, nggak berarti introvert itu lebih bagus dari extrovert juga gitu. Kita sama-sama balance. Makanya kan di dunia ini semua tentang balance, ada gelap terang, ada baik buruk, ada apapun itu semua untuk membawa balance gitu. Jadi bukan berarti ada yang lebih bagus, ada yang jelek, tapi for me to embrace my introvertness dan apa ya, the way I am made like this, dan ya udah terima aja, be happy with that. Ya udah, itu justru malah jadi enak gitu. Dan ini aku aku seneng banget kesini, ke hutan gitu. Emang kayak kalau dipikir kayak orang aneh ya, suka ke hutan gitu tuh sendirian aja gitu, tapi aku suka dan aku nggak takut sih. Ya balik lagi beda-beda sih sama tiap orang ya, cuman aku pengen cerita aja. Kayak dari perjalananku sendiri gini ya, kayak kemarin itu sempat kan aku pergi ke Lombok sama suamiku. Kita road trip dari Bali, road trip ke Lombok, terus jalan-jalan lah. Emang niatnya memang road trip jalan-jalan keliling gitu kan. Nyampe pelabuhan Lembar, terus kita jalan waktu itu ke atas ke Senggigi, terus ke arah atas lagi ke daerah deket Rinjani, nginep di bawah kaki gunung Rinjani. Terus habis itu ke Sembalun, terus ke mana lagi tuh, turun lagi ke daerah Lombok Timur ke bawah dan seterusnya. Pokoknya intinya kita keliling lah, lumayan lah, kelilingin pulau gitu kan, sambil nginep-nginep juga. Terus aku notice ya, pas nyampe pelabuhan, on the way di ferry aja tuh ya, aku tuh rasanya aduh nggak enak banget nih, kapal rame. Udah gitu dipasangin filmnya tuh selalu yang kekerasan gitu, di film yang memang untuk umum gitu ya. Jadi anggapannya kalau punya anak pun tuh di situ di ferry, ya nggak tahu deh, pasti nonton sih, pasti jadi lihat ya. Untung aku nggak bawa anakku, jadi kayak kesel banget. Ya ampun ya, memang dunia ini tuh nggak aware ya gitu dengan apa yang disajikan di sana sini gitu. Tanpa sadar tuh, kalau kita nggak jadi orang tua yang sadar tuh,
ya anak kita bisa kebawa kemana-mana gitu. Yang dikasih lihat aja di TV, di film-filmnya tuh semua kayak begitu gitu. Memang intinya untuk membuat kita jadi terus dalam level yang low frekuensi gitu. Jadi pokoknya di pas di kapal tuh aku udah kayak nggak enak, rame. Terus nyampe di pelabuhan, nggak tahu ya, pokoknya vibe-nya tuh kalau di kota tuh aku nggak gitu nyaman. Tapi begitu udah naik ke atas ke gunung, aduh enak banget. Melewatin hutan-hutan, apa namanya, ke Sembalun gitu kan. Maksudnya kayak yang kalau yang lebih banyak paparannya dengan hutan, dengan nature tuh aku enak banget rasanya, energize gitu. Tapi begitu turun lagi ke daerah kota tuh lemes lagi, energiku langsung keserap lagi rasanya, langsung habis lagi, capek banget deh. And buat aku itu jadi kayak apa ya, wow ternyata segitunya ya, segitunya pengaruhnya loh energi lingkungan itu. Bagaimana kalau kita hidupnya di alam sama kita hidup di perkotaan gitu. Dan aku ngerti memang itu semua pilihan, dan kadang mungkin ada partnya, ada bagiannya apa ya, ada orang-orang yang berpikir mungkin jadi korban, jadi victim. Kenapa tinggal di perkotaan atau tinggal di tempat yang ada sekarang itu kayak semacam nggak ada pilihan gitu, kayak nggak bisa keluar dari situ. Kepengennya sih tinggalnya di desa atau pengennya tinggal di yang alam, cuman udah begini gimana gitu-gitu ya. Ya itu nanti mungkin suatu hari lain aku cerita soal itu. Tapi sebenarnya kita semua tuh punya pilihan, kita punya free will sih. Antara kita mau mengambil free will itu dan melepas belief kalau kita itu victim, kita cuma victim dan kita selalu kurang. Ya kita bisa, kayak aku juga dulu aku tinggal di perkotaan gitu, tapi pelan-pelan akhirnya setelah breakthrough, sebelum breakthrough itu aku surrender dan nangis juga. Aku berharap tinggal di alam, tapi ya aku perlu proses juga lah akhirnya untuk menjalani itu, dan akhirnya bisa pindah ke sini gitu. Jadi semua butuh proses, dan semua orang punya prosesnya masing-masing yang pasti beda-beda, unik-unik lah kasusnya gitu, nggak bisa disamain perjalanannya. Aku pengen cerita aja sih, kayak bagaimana itu rasanya beda hidup di alam dan hidup di perkotaan. Yang paparan alamnya tuh nggak sebanyak di alam langsung, yang nature-nya memang masih lebih banyak dibandingkan bangunannya. Itu beda banget sih, kerasa banget sih, apalagi buat orang-orang yang sensitif gitu. Dan buat aku pun jadi perenungan juga ya, kenapa kita cenderung lebih suka untuk bisa mendekat ke alam, nyaman dengan alam, dengan hutan, dengan laut, dengan pantai, segala macam. Tapi somehow kalau ketemu orang, energinya orang belum tentu seenak energi alam gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Dan buat aku pun jadi belajar dan memahami kalau memang ternyata manusia itu emang udah lumayan terbentuk jauh dari blueprintnya loh. Kita tuh kadang nggak sadar kalau kita sebenarnya manusia itu juga bagian dari alam. Di alam itu ada nature, itu ada mineral kingdom. Mineral itu batuan, kristal, apalagi stones lah, intinya ya mineral ya, yang terkandung di tanah, terkandung dimanapun gitu. Ya gitu, mineral kingdom. Terus ada lagi plant kingdom, tanaman-tanaman yang di dalamnya juga ada mineralnya, plant kingdom. Abis itu ada lagi animal kingdom, dunia hewan, dunia binatang. Dan yang terakhir ini human kingdom, manusia gitu. Jadi itu adalah bagian dari nature, tapi kita kadang nggak ya, kita pikir kayak manusia itu terlepas dari alam, kita terpisah. Padahal enggak, kita semua tuh sama-sama saling ada dalam satu sistem gitu. Dan di dalam kita pun juga ada mineral, kita butuh mineral dari alam. Intinya kita terbentuk dari asal yang sama, dari bumi gitu, Mother Earth.
Di dalam diri kita ada elemen bumi, ada elemen api, ada elemen air, dan elemen udara. Jadi itu maksudnya manusia itu sebenarnya adalah bagian dari nature. Coba bayangin deh. Dan aku memang datang kan dari perkotaan ya, tinggal di kota. Kerasa banget. Banyak juga orang-orang memang udah rasanya tuh kayak anti sama alam, kayak kotor dikit atau ada semut dikit tuh kayak langsung gitu. Ya nggak apa-apa sih, semua orang memang ada dalam perjalanannya dan kesadarannya dan pengalamannya masing-masing. Cuman itu sebenarnya jadi menunjukkan kalau kita tuh udah terbentuk dan dibuat lupa kalau kita ini adalah bagian dari alam, dan untuk bisa bersentuhan, untuk bisa terhubung dengan alam itu tuh memang kebutuhan dan bagian dari kehidupan kita gitu. Kita tuh ada di sini untuk saling memberi, mengambil dan memberi gitu deh. Aku mau turun nggak ya? Tuh di situ ada sungai, tapi lumayan tinggi, jadi aku lagi malas turun gitu. Iya, nggak tahu sih, lagi kepanggil untuk cerita ini aja sih. Maksudnya intinya pengen share kalau sebenarnya manusia itu nggak akan pernah bisa terlepas dengan alam. Dan mungkin memang aku somehow dari dulu aku sendiri suka banget sama nature. Aku dulu waktu kecil aku lahir di Bogor, aku lahir di desa, dan lingkungannya memang lebih banyak paparan dengan alam gitu ya. Mungkin beda dengan orang-orang yang memang lahirnya udah di kota gitu ya, pasti pengalamannya beda gitu. Cuman aku dulu suka nature gitu. Even waktu aku bertumbuh dan aku kuliah, dulu aku interior design, aku tuh tiap kali semester kalau ada tugas semester gitu, aku selalu temanya modern nature, temanya natural gitu. Nggak tahu kenapa sekarang jadi ngerti, oh ya memang aku tuh mungkin di sini untuk membantu teman-teman juga, membantu orang-orang di sekitarku kalau memang ya mengingatkan aja sih kalau memang kita adalah bagian dari alam gitu. We are never far from the nature. We come from nature and we will go back to nature, to the mother earth. Jadi kalau memang rasanya suka gila atau nggak waras, mentally terganggu atau sakitan, salah satu jawabannya memang untuk kita bisa kembali terpapar dengan alam. Grounding aja tuh juga, grounding tuh sangat membantu kita untuk bisa kembali terhubung dengan alam, dan apa yang memang frekuensi dan energi dari bumi itu pun juga bisa ngalir ke kita, menetralisir lagi racun di badan kita. Segitu ajaibnya sebenarnya kalau mau dipelajari, dan semakin dipelajari tentang alam tuh dan hubungannya dengan kita manusia tuh sebenarnya luar biasa banget. Dan kalau benar-benar belajar dan benar-benar ngerti ya, kamu akan jadi paham segitu ajaibnya Tuhan menciptakan kita dan alam ini, dan segitu ajaibnya Tuhan menciptakan kamu, seorang manusia yang hidup di bumi ini. Jadi itu sih cuap-cuapku yang hari ini yang terpanggil cerita tentang alam dan diri kita. Semoga pesan ini boleh sampai ke siapapun yang memerlukannya hari ini. God's kingdom come, God's will be done in and through our lives. Selamat siang.